Selamat datang dalam modul pembelajaran pengelolaan keuangan dan aset desa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari subpokok bahasan mengenai pengelolaan aset desa dengan materi tahapan pengelolaan aset desa. Lagi off, lagi cuti apa, tapi HP tolong on semua. Dan kalau ditelepon off aja semua, susah kita. Kadang pimpinan itu minta sewaktu-waktu langsung harus ada bahannya. Pak Dirjen ini juga Pak Pela, kalau minta harus cepat. Kalau nggak ada teriak, itu tanya tuh Pak Del sama si siapa? Randy, habis tuh kena ojek itu. Ya, tanpa ada PKK dan hanya 5 sesuai ya. Itu saya bikin kurikulumnya itu. Ya. Yang kedua saya bikin. Dua, Pak. Ya. Narasumber tetap 2. Iya, tetap 2. Nanti ya. kita kasih masuk di situ. Ya. Ya kan? Nah, gitu. Terus yang kedua tadi dengan mengurangi dengan tidak memasukkan PKK tapi tetap memasukkan BUMDes dengan menggabung kewirausahaan di dalam. Ya. Alternatif ketiga adalah semua yang materi ini sekarang seperti itu tinggal ya hanya diperbaiki ya. Jam-jamnya saja di Jadi seperti sekarang gitu yang kita bikin. Jadi kita buka 3 dan itu yang kita tawarkan ke pimpinan untuk yang mana mau dan mungkin ada masukan juga dari beliau ya. Gitu Pak aja Pak. Baik. Kalau dicatat itu. Jadi itu dan kita agendakan Rabu lah ya. Ya Rabu lah Pak. Ya. Iya. Kecuali ada kurikulumnya sudah selesai itu. Ya. Ya. Kecuali ada arahan lain dari pimpinan. Ya. Nah, jadi kita coba agendakan Rabu Iya. paparan. Saya minta waktu nanti Pak. Mungkin Rabu, kalau Rabu diagendakan pimpinan, Selasa siang saya sudah berikan ke Pak Dir draft kurikulumnya. Untuk kita diskusikan dulu di Skenario perbaikannya itu. Oke. Supaya dipelajari. Baik, terima kasih Pak Rohim. Ya, terima kasih Pak. Dan Bu Nina tolong tadi yang struktur pelaksanaan kegiatan udah disiapkan juga ya timnya. Siapa-siapa yang akan kita libatkan, termasuk dari tim NMC, siapa yang harus kita libatkan. Ini baru bicara PAD dasar, belum bicara yang lain. Nah, artinya pada saat kita akan melaksanakan kegiatan PTPD simultan dengan jadwal PAD dasar, hal serupa akan kita lakukan juga untuk PTPD. Bagaimana kita membahas struktur modul, pengaturan jamnya dulu kita diskusikan, karena ini mungkin lebih ini memang katanya sudah siap modulnya, tapi kan ini belum kita bisa bicarakan sudah sejak lama nih, kan baru mau diaktifasi lagi sekarang, mau diaktifkan. Jadi kita perlu membicarakan ulang nih. Nah, orang-orang siapa senior kita gitu kan, yang ikut menyusun itu harus kita bahas dulu. Nah, kita diskusi dengan mereka untuk PTPD, termasuk bagaimana irisannya dengan kawan-kawan di Dirjen Admil, Pak Ayi, Pak Bram, kawan-kawan di Admil bisa kita undang untuk rapat persiapan itu juga di bulan Januari semua gitu. Jadi nggak ada jadwal yang kosong, jadi kawan-kawan melambung sendiri deh dengan jadwalnya seperti itu. Saya cuma memberikan gambaran karena yang ditodong itu pasti saya gitu kan, yang ditanyakan saya. Bagaimana, udah siap belum, ini sudah siap belum? Kalau saya semua belum siap, wah repot kita, bisa tidak dipercaya. Tidak dipercaya bahwa ini tidak bisa dijalankan fungsinya oleh Ditlima dan kawan-kawan. Jadi jangan sampai seperti itu, kita harus bergerak semua. Ya. Kembali ke tegasin ya kawan-kawan, silakan kalau ada kegiatan dengan kawan-kawan balai. Ya. Nah, setelah selesai itu jadi draft, kita laporkan lagi ke pimpinan, kita presentasi, gitu. Nah, mungkin bisa jadi ini presentasinya sama seperti tahun lalu sampai di stafsus, karena akan kita laporkan ke Pak Menteri, pasti diminta didelegasikan lagi ke stafsus untuk mempelajari. Nah, jadi lagi kita kan kemarin, nah ini kita kalau kita sudah sepakati bersama, kita enak. Kemarin karena kita sendiri belum blok, naik ke stafsusnya bolak-balik kita, gitu. Udah jamnya disepakati di sini gitu kan, turun di sini enggak seperti ini, balik lagi karena kita sendiri yang nggak sepakat. Jadi kita sepakati dulu, udah oke, kita fixkan. Nah, ini jadi pegangan semua. Nah, tadi juga sepakat bahwa memang modul kita nggak cetak untuk peserta, makanya modul itu hitungannya untuk pelatih. Saya sempat kepikiran kemarin,
Kalau memang pelatih itu akan kita TOT-kan, kenapa nggak kita aja yang cetak? Jadi standar pelatih itu bukan dicetak oleh pihak ketiga, TO di lapangan, tapi kita yang pegang modul itu, gitu. Jadi pada saat mereka turun di lapangan sebagai pelatih, mereka udah bawa modul yang kita bagikan. Akan juga beberapa materi tambahan. Kalau misalnya ada pelatih baru, ya kalau pelatihnya muter-muter pakai pelatih balai, ya sama aja orang kita, dia udah pegang modul, ngapain kita gandain? Yang kita gandakan itu adalah bahan baca. Justru yang kepikiran saya adalah bahan baca plus PowerPoint bahan baca tadi. Iya. Ya Pak Wedin ya? Iya, bahan tayang, jadi memang itu disiapkan. Tapi kalau bahan tayang Pak Dir tidak dicetak, tapi di dalam bentuk soft copy boleh. Disiapkan gitu ya. Disiapkan dalam bentuk soft copy. Kalau dia mau lihat-lihat dari HP boleh lah. Kalau kemarin kan nggak ada, jadi yang 350 halaman itu yang dia buka sama kemarin itu. Gitu, udah tebal. Entah pas selesai pelatihan dia mau pulang apa enggak. Kalau yang ikut suami istri, KD sama ibu BKK, berarti kan 2 bahan dia mau pulang. Bahan yang sama. Gitu ya. Nah, ini yang jadi pemikiran kita ya, kalau memang ini memungkinkan dalam proses pembahasan, kalaupun memang harus disempurnakan tornya, tapi udah kita sepakati sama-sama. Gitu. Oke, jadi itu Bu Nina ya, nanti jadwal pengaturan jam dulu mungkin dibantu dari tim NMC. Kita laporkan nanti sama-sama Pak Waidin ya, kita laporkan dengan Pak Dirjen, Bu Ses, dengan para direktur kesepakatan pengaturan jampel tadi. Ya. Dan bagaimana mengakomodir tematik-tematik tadi menjadi dalam satu modul PAD dasar. Nah, terus di mana posisi bina suasananya, terus narasumber. Perhitungan narasumber kemarin bukan 4 OJ lagi, udah 2 OJ. Ya, artinya total bukan 8 jam lagi, tapi 4 jam separuhnya. Ya, jadi kalau yang berpikiran jadi narasumber kemarin, waduh, ini udah jajannya berkurang. Kemarin dapat 8 jam, sekarang tinggal 4 jam mereka, ya kan gitu. Ada 4 jam, sekarang tinggal 2 jam. Nah ini kita coba atur kapan bisa kita laporkan ke Pak Dirjen. Apakah bisa minggu depan? Saya pikir minggu depan untuk ini. Bisa minggu depan. Supaya kalau minggu depan kita sudah laporkan, ya Bu Nina, nanti ini ya ditargetkan kapan? Hari Selasa atau Rabu, saya minta waktu Pak Dirjen dengan seluruh ses. Ya ancamannya kalau ini terlambat, ya molor semua tuh ke sana gitu. Kecuali didelegasikan ke saya, tapi jangan protes. Kalau sudah didelegasikan udah Pak Dir 5 tentuin. Oke, kita tentuin sama-sama gitu. Tapi begitu jadi jangan protes. Ya kan gitu. Nah, udah didelegasikan gitu kan. Nah, itu saya coba lapor minggu depan. Kita coba agendakan hari Selasa atau Rabu lah ya, paling lambat. Rabu bagus Pak Dir. Rabu ya. Iya. Supaya kan besok sudah Jumat Pak. Iya, makanya Sabtu Jumat Minggu besok, kan kita perlu refreshing Pak Dir. Mungkin siapkan aja 2 alternatif. Iya. Ya kan, 2 alternatif. Tapi alternatif yang paling utama itu kita tayangin dulu. Iya. Itu kalau mereka udah sepakat udah nggak usah keluarin yang jurus kedua kan. Gitu. Tapi itu kita diskusikan minggu besok, dapat arahan, oke, kita berlanjut ke penyempurnaan modulnya. Itu bisa bergerak udah jalan dari bulan Januari. Kalau enggak nanti TANMC nggak dapat kinerja di bulan Januari itu Bu Nina. Kalau jadwalnya bulan Februari nggak ada kinerja kami. Gitu. Iya. Laporan pertanggungjawaban nggak jalan di sana. Ntar nyari-nyari laporan pertanggungjawaban. Oh, padahal banyak banget kerjaan di bulan Januari. Tolong ya mulai penyiapan tol itu udah mulai ini. Dari minggu pertama ini rapat ini kan udah terhitung nih. Ini minggu pertama jelas, tanggal 4 ya. Nah ini kita mulai berhitung. Makanya saya kemarin udah ngomong ke kawan-kawan, nggak apa-apa ini untuk bahan tayang kita kalau rapat-rapat pimpinan. Tapi kalau untuk rapat kita di balik ini udah jadwal harian semua. Workshop penyempurnaan modul PAD itu udah jadwal harian tuh. Minggu pertama itu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa semua tuh agendanya. Ya itu udah ada keluar hariannya. Ya. Jadi silakan bisa dibuka gitu. Jadi kalau ini ada bisa di bukan filter namanya kalau di bukan di link. Kan ini kan bisa diklik ini dia numpuk gitu kan, kayak di hide gitu. Kalau kita mau buka ke bawah keluar dia jadwal detailnya. Nah, kalau cuma mau lihat per minggu kelihatan di atas. Nah, kayak gitulah kira-kira. Uji coba modulnya kapan? Gitu ya. Nah, paling enggak dalam masa minggu tenang kali kita udah selesai modul. Syukur-syukur Januari selesai modul. Mestinya bisa ya. Kalau udah disepakati, mestinya bisa.
Sebenarnya itu tadi Pak Dir, kalau saya konsepnya mungkin begini. Nanti coba kami buat kurikulum baru terkait dengan rancangan 30 JP dengan pembelajaran dari kemarin. Setelah itu saya serahkan ke Pak Dir, nanti dari kurikulum ini kita diskusi dengan para direktur dan buses. Syukur-syukur Pak Dirjen langsung bisa ini. Nah, kalau sudah ada kesepakatan dari pimpinan tentang itu sudah mudah. Karena sebenarnya bahan baku lengkap, jadi tinggal mudah. Nah, kalau bisa kita lakukan itu bukan minggu depan Pak, minggu ke-3 Januari, artinya awal Februari sebenarnya bisa selesai modulnya. Ya, modulnya selesai dengan catatan bahwa ketika refreshment masih kita lakukan perbaikan. Nah, refreshment kan juga adalah bahagian dari menilai modul itu karena sudah banyak orang yang terlibat. Tapi paling nggak 90%. 90% sudah selesai Pak Der. Iya. Kalau 80% refreshment ulang. Iya. Gitu. Nah, sehingga itu. Nah, untuk itu memang Pak Der kelihatan masing-masing jadwal ini perlu ada kegiatan pendahuluannya karena ini kan kegiatan besar. Iya. Misalnya workshop penyusunan modul. Itu sebelum ke workshop penyusunan modul kegiatan apa yang mendahului? Itu yang akan kita buatkan nanti mungkin Pak Tamhar ya dengan Pak Nasir coba bantu Bu Nino untuk membuatkan tahapan kegiatan. Begitupun uji coba modul, kan tidak langsung kita uji coba. Betul. Mungkin ada apa dan sebagainya sehingga ini bisa dilakukan, dibuatkan kegiatan supaya ini nanti itu yang kita kawal sampai kita betul-betul bisa tiba di minggu itu. Karena kalau tidak begitu ya nanti meleset lagi kita. Itu Pak Dir, terima kasih. Ya. Baik, makasih. Jadi ada waktu-waktu bekerja karena nggak mungkin kita rapat-rapat terus. Iya. Gitu kan? Nah, ada waktu kawan-kawan semua kan bekerja. Nah, ini yang jadwal-jadwal kapan kita kumpul rapat seperti ini untuk memastikan finalisasi draft dan sebagainya. Ada waktu kita berkumpul, momennya itu udah harus dijadwalkan semua. Iya. Dan tadi sebelum lupa saya ingatkan lagi, tim di awal tuh udah ditetapkan Bu Nina ya. Ini kira-kira siapa semua? Ini silakan bergabung semua nih. Ya, jadi terutama direktorat subdit 1 dan 2 ini harus bergandengan tangan juga nih. Ya. Nah, Pak Tiar di samping LMS dan Prodeskal juga, ya ini juga mestinya ada yang bisa terlibat dalam sini karena ada kaitannya. Pada saat masuk di LMS, kawan-kawan yang di subdit 2 jangan sampai kosong banget. Risalah tentang modul pelatihan dasar ini gitu. Nah, jadi tim itu sudah disiapkan, ya. Tim sudah disiapkan. Dan saya ingatkan untuk setiap kegiatan coba kita di depan itu sudah ada, ya, penanggung jawab unsur kepanitiaan atau tim itu sudah kita siapkan. Jadi jangan kegiatan selesai baru diajukan SK panitianya gitu ya. Ini kebiasaan di kita. Udah selesai kegiatan baru SK panitianya maju gitu. Ini kegiatan kapan? 3 bulan lalu. Wah, matang ya. Panitianya baru ditekan sekarang. Ya mestinya panitianya dulu ditentukan gitu. Sekretariat tim kerjanya baru bekerja 2 bulan kemudian ya nggak apa-apa. Itu kebalik. Ini kebalik gitu. Udah selesai kegiatan baru 2 bulan kemudian maju SK timnya. Ya, jadi tolong disiapkan dulu tim ini. Siapa yang akan mengawal masing-masing ini? Penanggung jawabnya siapa? Ya, silakan kita buat tim besar yang sesuai dengan kebutuhan bagian hukum perundang-undangan gitu. Kemudian kan ada tuh penanggung jawab pengarah, udahlah itu tim struktural lah kalau mau dibilang. Tapi tim lapangannya itu harus kita siapkan. Ya siapa yang bertanggung jawab ini? Saya nggak apa-apa kalau saya harus menghubungi staf langsung. Gitu. Sepanjang untuk mempercepat kalau ada laporan-laporan, ya ada yang bertanggung jawab gitu di masing-masing kegiatan ini gitu. Output itu mereka yang tahu. Teknisnya udah sampai di mana mereka harus paham. Nah, jadi itu di bulan Januari kembali kita coba rampungkan seluruh modul. Mudah-mudahan di awal Februari udah selesai. Karena apa? Selesai modul itu kan bentuk bahan baku dasar modul. Belum kita layout. Ya. Itu bagian penting. Kemarin kita nge-layout, saya kan memaksain kemarin supaya rapi modul itu. Jangan ini mau dicetak di seluruh Indonesia. Berapa 33.000 desa ngelihat ini asal-asalan di Bina Pemdes bikin modul, saya nggak mau seperti itu. Makanya saya tetap walaupun lambat udah ditagi-tagi Pak Dirjen kemarin, saya minta layout dulu. Jadi jangan terjadi kedua kali lagi, saya minta itu sampai 1 minggu. Layout itu kan nggak sebentar. Ya, jadi tolong itu selesai di layout, kita patok halamannya.
Gitu tadi Pak Wahidin ya, 275 halaman. Nah, pokoknya gitu ya. Selesai 275 halaman, layoutnya gimana silakan diatur. Nah, belum lagi kita nyiapin bahan PPT kalau memang memungkinkan. Dan saya kalau bisa sebaiknya memungkinkan untuk itu. Karena semua bahan-bahan itu ada kaitannya nanti dengan LMS konten. Nah, jadi ini ada kaitan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi supaya kepercayaan pimpinan ke kita juga, oh iya mereka siap nih melaksanakan kegiatan, ya lebih siap dari tahun lalu. Itu kan enak bahasanya. Kemarin aja Pak Menteri udah, alhamdulillah, ya udah nggak terlalu ini ke Pemdes ya. Beda yang kemarin, waduh kena cacar terus, tiap rapat pasti kena sindir kegiatan P3PD. Ya, kemarin alhamdulillah sudah sudah ya mungkin kegiatan ini bisa terlaksana ya, dengan segala keterbatasan bisa optimal lah hasil yang bisa kita capai di 2023. Nah itu jadi Februari kita coba udah rampungkan. Nah setelah Februari kita apa jadwal berikutnya yang harus kita siapkan? Saya khawatir Februari masuk agenda minggu tenang itu pasti kan minggu kedua ya, pemilu itu minggu kedua hitungannya ya, tanggal 14 Februari. Ya. Artinya sekitar tanggal berapa itu minggu tenang kan 1 minggu? Ya pasti minggu pertama itu minggu tenang. Ya. Belum Pak Dir, belum masuk. Jadi di minggu kedua itu kan 14. Jadi 13, 12 sampai dengan tanggal 9 ya, mulai. Sebenarnya minggu tenang itu kalau nggak ada pengumpulan jumlah banyak, saya pikir kalau cuma kita rapat dengan itu nggak ada masalah. Karena di minggu tenang itu juga Pak Dir, kebetulan memang tanggal merah semua. Oh gitu ya? Iya, tanggal 8 itu serah merah, tanggal 9 itu cuti bersama, itu Jumat kan gitu. Jadi tidak ada kegiatan memang. Jadi tapi di sebelumnya itu tanggal 7 ke bawah, itu harus kegiatan dimaksimalkan karena kita mau ada workshopnya ini di minggu pertama ya. Oh di minggu pertama workshopnya ya. Nah, itu bisa dilakukan di minggu pertama workshop ya? Iya, tapi dengan catatan Januari ini harus clear. Kita targetan aja minggu ke-5 selesai nggak modul atau minggu ke-4? Berat ya minggu ke-4? Januari. Februari bisa Pak Dir. Bukan minggu ke-4 Januari. Iya. Berat Pak? Iya. Enggak berat Pak Dir. Kalau saya, karena modul ini sudah selesai kan sebenarnya, tinggal jamnya yang mau disepakati, kemudian begitu kurikulum diselesaikan Pak, lesson plan-nya gampang karena itu tinggal menyesuaikan. Karena dasarnya ada beda yang awal karena kita memang kerja merombak yang terdahulu, gitu. Mendiskusikan, menyepakati. Iya. Ini kan juga kan 30 JP. Iya. Nah, cuman yang saya mau tanya kembali Pak Dir, apakah BUMDes masih masuk sebagai modul dasar? Karena sesungguhnya yang ada di dokumen WB itu modul dasar itu 5. Nah, yang pertama adalah kebijakan pengelolaan, kedua perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, kemudian regulasi di desa, kemudian data dan informasi di desa. Itu sebenarnya yang ada di dokumen awal. Kemudian ditambah di perjalanan pimpinan minta ada tambahan BUMDes dan PKK dan Posyandu. Nah, itu yang mungkin kembalikah kita ke seperti itu atau kita kembali ke yang ada di dokumen loan kita gitu. Itu aja Pak Dir. Itulah yang dua alternatif saya sampaikan tadi Pak. Mungkin alternatif satu yang murni pure dari WB. Tapi kan kita tidak mau menutup kemungkinan urgensi dari arahan pimpinan untuk kita masukkan materi-materi tadi. Makanya tetap kita buat materi tambahan tadi dengan jumlah jam yang tetap kita harus atur jadinya. Gitu kan? Nah, padahal kalau kita dengan PAD dasar aja materi dengan 5 prioritas tadi udah aman. Gitu. Jumlah jam 30 itu plus yang lain-lain mungkin bisa teratasi. Gitu. Tapi dengan tambahan yang materi-materi yang tadi PKK. Tapi gini Pak Wahidin, PKK itu kan udah ada pelatihan sendiri. Iya, tapi di modul dasar sekarang ini yang kita sampaikan itu kan masuk sebagai modul dasar gitu. Materi dasarnya. Nah, itu apakah ada kesepakatan baru? Ya sudah, karena dia ada training sendiri, dibuka PKK dari situ. Dari modul dasar itu aja, sehingga space untuk mengembangkan materi-materi tematik lainnya ke dalam modul terbuka Pak Dir gitu. Saya pikir kita keluarkan aja dulu Pak. Di alternatif satu kita pure pakai punyanya
WB aja. Iya, iya. Ya kan nanti di alternatif 2. Iya. Alternatif 2 memang sudah ada pelatihan khusus untuk PKK. Itu kayaknya nggak apa-apa kita keluarkan. Kalau hanya menyinggung kan nggak masalah ya. Iya, iya, iya. Tapi bukan mengatur sampai berapa bab sendiri, apa satu bab sampai makan beberapa Iya. jam gitu. Iya, begitu aja Pak Dir. Ya. Ada pelatihan PKK sendiri ada. Kan ada pelatihan PKK sekarang kan? Ada khusus. Iya. Jadi KPI lagi itu. Iya, iya, iya. Jadi KPI sendiri gitu. Jadi, Itu aja lah. Jadi yang untuk alternatif 2 yang kemarin tambahan BUMDes dengan apa satu tadi? Bumdes PKK itu aja Pak. BUMDes PKK. Berarti Iya. PKK kita singgung sedikit aja. Iya. Nggak usah banyak Pak. Karena itu udah ada pelatihan sendiri. Kalau memang ini hanya ya sebagai bagian dari apa? Iya. Bagian bab lain, Iya. mungkin nggak masalah. Tapi nggak usah pakai jampel tersendiri gitu. Iya. Hanya di Dia situ, pilihannya bisa di apa namanya, di kewenangan ya, di Iya. pokok-pokok kebijakan dimasukkan sebagai apa namanya, kelembagaan desa, kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat desa kan ada di situ. Iya. Nah, salah satunya adalah PKK ini, dan itu bisa masuk di situ. Nah, tapi kalau dia menjadi materi khusus seperti sekarang kan dia 2 JP itu, Iya. PKK dan Posyandu, termasuk BUMDes. BUMDes kan Pak JP sekarang Pak Dir di modul dasar. Iya. Nah, apakah itu juga masih mau dimasukkan? Kalau dimasukkan, apakah tetap 4 JP atau dikurangi menjadi 2 JP? Nah, itu Saya justru berpikiran gini Pak Wedi. BUMDes kita masukkan itu dengan menghilangkan narasumber kewirausahaan. ya itu bisa. Jadi kita Jadi narasumber apa masalah kewirausahaan dan BUMDes itu Sudah kita ada di masukkan BUMDes. aja, masukkan dalam Jadi ya. modul. Iya, iya Gitu betul. kan. Nanti itu tetap di 4 JP. Iya. Itu pure kepemimpinan Betul. saja. Iya. Nah, kepemimpinan ini nanti dia bawa ada kepemimpinan yang inovatif dengan kepemimpinan yang untuk jaga apa namanya NKRI lah. Iya, iya, iya. Ya, kan? kita sudah, Mungkin itu. saya kira kisi-kisi yang kita sudah buat sudah disetujui, dan saya lihat waktu kita evaluasi memang sudah pas banget itu materi itu dibawakan oleh para narasumber. Narasumber ya. Iya. Cuman di kewirausahaan memang mungkin Ya, bukan maksudnya kewirausahaan itu Iya. masukin di modul aja, Pak. Ya, di modul nanti Ya, jadi gitu masuk. aja ya. Iya. Oh. Kira-kira gitu. Narasumber 4 JP. Kalau saya terlalu lama juga, 2 jam. Saya merelakan misalnya ada Mbak Hilda sama Mas Muan tuh. Nah, bisa bantu untuk paket-paket pekerjaan itu pengalaman mereka juga. Ya. Oke, kita balik lagi. Jadi ini semua ya untuk PAD dasar dengan PTPD kita jalan persiapan.